Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifan di Gresik ya. Yang bertanya, "Dok, saya punya wasir dan sudah dioperasi konvensional, tetapi yang diambil hanya satu. Kata dokternya nanti 2 bulan lagi diambil satunya lagi." Ini gimana ya? Katanya sih nggak kuat nanti ototnya. Saya akan jelaskan begini ya, tapi sebelumnya saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link tree Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Rifan di Gresik yang mempunyai wasir yang sudah dioperasi konvensional, tetapi hanya satu tempat. Yang satu tempatnya lagi nanti-nanti. Saya kasih penjelasan ya. Saya juga mengingatkan teman-teman sejawat saya, dokter bedah, kalau kita menjumpai orang dengan wasir yang ada indikasi untuk operasi konvensional, misalnya derajat 3 dan derajat 4, itu harus dinilai anusnya. Jangan hanya dinilai yang keluar saja, kemudian dipotong satu, yang 2 tidak dikerjakan apa-apa. Nanti dia akan bengkak dan pasiennya menderita wasir yang keluar bengkak dan sakit. Jelas ya? Jadi bagi teman-teman Tanya Dokter Paran juga, kalau ada wasir hanya satu saja, minta ke dokternya untuk dievaluasi yang lain. Karena yang namanya anal cushion yang besar, yang major anal cushion, major anal cushion, itu ada 3. Kalau kita hanya mengerjakan satu misalnya, yang 2 ini nanti akan bengkak dan keluar seperti yang satu itu. Saya biasanya mengevaluasi, walaupun pasiennya mengeluh satu, tetapi saya akan evaluasi 3 anal cushion itu. Dan kalau perlu dilakukan operasi di 3 tempat. Nanti ototnya tidak kuat-kuat saja ya. Itu hanya otot klep dalam. Kalaupun kita merusak. Walaupun sebetulnya operasi konvensional itu tidak boleh merusak otot klep dalam. Ya. Jadi ini kalau otot klep dalam ini wasirnya disisiri. Otot klep dalamnya tidak boleh dipotong. Tetapi kalau kepotong bagaimana? Tidak jadi masalah ya. Jelas ya? Otot klep dalam tidak ada hubungannya dengan kita menahan BAB yang secara volunter, secara sadar. Tetapi yang tidak sadar ini kan ada penutupan dalam keadaan istirahat ya. Dia bertanggung jawab 85%. Tetapi yang secara sadar itu 80%, 85% itu yang memegang tanggung jawabnya adalah otot klep luar. Jadi kalau kita operasi wasir, terpotong otot klep dalamnya, nggak ada masalah, nggak usah takut. Tetapi sebetulnya operasi wasir itu tidak boleh memotong otot klep dalam ya. Apalagi otot klep luar itu sudah ngawur itu operasinya ya. Jadi otot klep dalam pun tidak boleh dipotong. Jelas ya? Jadi hanya mengambil jaringan anal cushion atau jaringan wasirnya. Dan saya harus mengevaluasi 3-3-nya. Kalau 3-3-nya memang potensi membesar, yang lain saya ambil sekalian. Sehingga orang itu operasi sekaligus, sekali selesai masalahnya. Jangan 2 kali, 3 kali ya. Kalau bisa sekali selesai. Oleh sebab itu pre-operative planning itu penting. Rencana sebelum operasi dan sudah dijelaskan kepada pasien ya, harus begitu ya. Bagi teman-teman Tanya Dokter Paran juga harus berdiskusi dengan dokternya. Nggak zamannya lagi hanya menerima saja apa yang dikatakan dokter bedahnya. Diagnosenya apa dok, kedepannya diapain, diskusi. Jangan langsung mau dioperasi, harus mengetahui permasalahannya dulu ya. Itulah namanya informed consent ya. Diinformasikan dulu. Begitu kita tahu informasinya, baru kita memberikan konsen, persetujuan ya. Jelas ya, zaman sekarang nggak ada lagi. Bahkan kadang-kadang masyarakat lebih tahu daripada dokternya karena bisa browsing ya. Ilmu itu sekarang terbuka, sangat mudah diakses ya. Oleh sebab itu Rifan di Gresik, itulah jawaban saya. Biasanya langsung saya kerjakan 3-3. Tidak masalah karena saya tidak memotong otot klep dalam ya. Kalau dibilang dokternya ini dipotong satu dulu, nanti 2 bulan baru operasi lagi supaya ototnya kuat. Ya saya hanya ketawa saja ya. Itu tekniknya tidak benar ya. Kalau teknik yang benar itu 3 tempat pun tidak ada masalah karena saya tidak memotong otot klep dalam.
Jelas ya, Rifan, semoga ini bisa menjawab dan bisa menjadi jawaban bagi teman-teman. Saya ingatkan teman-teman yang bertanya, silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran dan saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang membutuhkan panduan mengatasi masalah di anus tanpa operasi dan ada resepnya, silahkan akses di link deskripsi di bawah.